ومنها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب كثيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى المؤلف صاحب الكتابة الشيخ زين بن عبد العزيز المديبة ذي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخنا ورسولنا وأحبابنا الكافة وأصحاب الكتب التي قرأناها ولفتوح العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويعملون الخيرات فاحتسبه. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وحكي أن بعض النساء توفيت فرأتها في المنام امرأة تعرفها فإذا إنها تحت السرير آنية من نور مرضاة فسألتها ما هذه الأوعية فقالت فيها هدية أهداها إلي أبو أولاد البارحة. فلما استيقظت المرأة ذكرت ذلك لزوجة الميتة فقال قرأت البارحة شيئا من القرآن وأهديته إليها. Lewat lagi. Apa sekarang? Babu zakat. Babu zakat. Ini bab menjelaskan tentang zakat. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat sammahum musyrikina. Qala Ta'ala wa la yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bahilu bihi yaumal qiyamah. Babuz zakati, ini bab menjelaskan tentang zakat. Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa wailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik. Yang dimaksud orang musyrik di sini adalah orang yang beragama politeisme, ya, orang yang bertuhan lebih dari satu, 2, 3, 4 atau beribu dewa, itu ya dalam agama-agama tertentu, ya. Nah, celakalah orang-orang musyrikin alladzina la yu'tuna zakata, yang mereka itu tidak menunaikan zakat. Jadi agama dan orang yang tidak melakukan zakat itu celaka, ya. Jadi di dalam kita lihat juga kalau di agama-agama tradisional di Indonesia seperti dinamisme,
animisme yang dulu-dulu itu, termasuk di agama-agama kejawen, kepercayaan itu nggak ada zakatnya. Padahal bagian dari sebuah ritual keagamaan itu bukan cuma sekedar vertikal hubungannya kepada Allah, tetapi juga harus kepada manusia, ya. Nah, jadi alladzina la ya'tuna zakat, yang celaka adalah mereka-mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Sammahumul musyrikin, ya, mereka disebut adalah orang-orang musyrikin, ya. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Jangan sekali-kali mengira mereka-mereka yang pelit terhadap karunia Allah yang telah diberikan kepadanya, huwa khairan lahum, bahwa itu bagus untuk dirinya. Jadi kalau orang diberi rezeki sama Allah, kemudian dia tidak bayar zakat, dia tidak berbagi kepada orang banyak, jangan sekali-kali mengatakan itu bahwa itu baik. Gitu. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Orang kaya yang tidak mau bayar zakat, kelihatannya nggak ketahuan, nggak masalah, ya, tapi sesungguhnya jelek untuk mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan dililitkan, ya, harta yang mereka itu pelit itu tadi, ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi beban bagi orang yang hartanya tidak dikeluarkan, ya, orang-orang ringan jalan tetapi dia menjadi berat dari lantaran mesti membawa harta yang dulu dia tidak keluarkan. Nah, bila dia bayar zakat, dia keluarkan, maka dia tidak akan terbebani, ya. Dia tidak akan berat membawa harta yang memang semestinya sudah diberikan orang lain. Jadi kalau dia tidak keluarkan pelit, bebannya luar biasa, ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nauzubillah. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Nah, ini juga kalau sekarang ini berarti nggak ada dong, ya, ayat ini nggak berlaku karena orang nyimpannya bukan nyimpan emas, bukan nyimpan perak, ya. Yang mereka simpan itu dolar. Nah, ini kalau di dalam, ya, ulumul hadis, ulumul Quran, harus dipahami ayat ini berdasarkan histori, ya. Karena memang pada zaman itu yang bernilai itu dua, ya. Alat tukar itu adalah dirham dan dinar. Nah, jadi orang kalau mau dulu menyimpan tuh investasinya yang emas dan perak. Sekarang juga sebenarnya kan sudah mau berbalik lagi. Sekarang investasi gold itu sudah ditawarkan, ya. Hampir semua bank-bank sudah menawarkan investasi gold, terutama bank syariah, ya. Nah, kalau yang bank syariah silakan saja diambil tuh, beli dengan cara menyicil, sehingga kita punya simpanan emas murni, ya, batangan dari mulai, kalau nggak salah, ya, 5 gram, 10 dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Jadi kalau sekarang orang-orang yang memiliki investasi besar, gitu, ya,
Wala yanfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak nafkahkan ya emas dan peraknya itu tadi, investasinya itu dia tidak nafkahkan. Infak di sini maknanya zakat ya, menafkahkan. Nafkah yang wajib itu dua maknanya. Pertama zakat, yang kedua kewajiban ke dalam apa itu infakul iyal ya, memberikan infak kepada keluarga. Itu konsekuensi dari berumah tangga. Konsekuensi dari berusaha ada wajib infak wajib. Jadi infak itu i'ta'u syai' minal yadi ya. Mengeluarkan sesuatu dari tangan itu namanya infak. Nah, yang dimaksud mengeluarkan dari tangan itu maknanya milik. Jadi tidak wajib ketika kita punya harta banyak tapi bukan punya kita. Karena itu barang titipan, tidak wajib. Nah, jadi infak yang wajib itu zakat, ya, dan apa itu maisha dalam keluarga itu hukumnya wajib. Ya, orang-orang yang banyak uangnya kemudian tidak menafkahkan fisabilillah, fabashirhum bi'adzabin adzim. Kasih kabar gembira untuk mereka, ya, balasan mereka itu adalah azab yang keras. Ini isti'arah, kabar gembira tetapi maknanya kebalikan. Ya, sama juga makan tuh semua buat lu, yang lain gak ada yang doyan gitu. Itu maknanya bukan disuruh makan. Ya, fabashirhum bi'adzabin alim. Ya, kasih kabar gembira mereka yang tidak menafkahkan keluarganya, tidak membayar zakat ya, dengan siksa yang keras. Yauma yuhma 'alaiha fin nari jahannama ya. Pada hari ya dipanaskannya neraka jahanam ya, dihidupkannya neraka jahanam. Fatuqwa biha, maka disetrika dia. Fatuqwa biha, maka dia ditempelkan panas neraka itu kepada dirinya ya. Fatuqwa biha, maka disetrika dengan api neraka itu tadi, jibahuhum ya, dahi-dahi mereka, wa junubuhum, lambung-lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah sesuatu yang kalian simpan untuk diri kalian. Fazuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian simpan dahulu. Jadi menyimpan di sini maksudnya enggak dikeluarkan. Jadi orang-orang yang punya emas tapi tidak bayar zakat ya. Nah, ibu-ibu yang punya emas tapi emas itu adalah emas perhiasan, ya enggak wajib. Kecuali emas itu walaupun bentuknya perhiasan tetapi dijadikan investasi, simpenan. Ini jadi ada orang yang salah memahaminya. Wanita itu boleh pakai emas dan perhiasan, emasnya tidak kena zakat. Yang mana tuh yang gak kena zakat? Ya, azina lin nisa, perhiasan bagi wanita gak kena. Nah, tetapi orang dulu itu kalau punya duit dia beli ke pasar, beli anting, beli cincin, beli kalung, disimpan. Buat apa? Buat nanti modal nanam. Nah, kalau uangnya udah banyak mau berangkat haji, itu kena zakat walaupun wujudnya perhiasan. Jadi yang dimaksud perhiasan itu bukan wujudnya perhiasan. Itu mah dia beli perhiasan tapi investasi.
nggak ada bedanya itu perhiasan dengan emas logam. Yang dimaksud perhiasan itu memang dia pakai, sekali-sekali dipakai kondangan, ya acara keluarga dipakai. Nah itu nggak kena zakat. Kalau gitu beli aja setengah kilo, 1 kilo, kita pakai gantian tiap hari. Pamannya ya, apakah kena? Kena. Karena nggak lazim orang pakai emas 1 kilo, miring jalannya. Beratan. Ya, miring. Nah, jadi dia menipu dirinya sendiri supaya tidak bayar zakat, tapi sesungguhnya Allah tahu bahwa dia melakukan makar kepada Allah. Jadi yang dimaksud dengan perhiasan adalah pakaian dia. Yang kedua, ukurannya normal. Berapa ukuran normalnya? Uruf. Jakarta, Jawa, Madura, Sulawesi tidak sama. Orang Jakarta nih, berapa ukuran normalnya orang perempuan yang kaya pakai emas berapa ratus gram? Ibu bapak mah nggak usah jawab, nggak tahu. Ya. Ibu berapa gram ukuran orang Jakarta dan sekitarnya? 100? Taruhlah 100 ya. Di Madura Bapak Ibu sekalian lebih dari itu. Karena apa? Memang mereka itu bagian dari prestasi mereka. Jadi prestise yang dia tampilkan, nama baik, ukurannya itu, maaf kata, makan pakai tempe, pakai tahu nggak ada yang lihat, tapi tampil menggunakan banyak emas, nama keluarganya naik, suaminya juga naik ke bawah. Ya, nah di Sulawesi lebih lagi Pak. Jadi sana kalau orang pakai emas itu, kalau lihat tangannya semuanya dipakai emas, ya kakinya, apa itu? Kakinya, ya, palungnya, semuanya banyak. Kalau orang Madura sama orang Jakarta, giginya yang kaya itu dikasih emas semua. Kalau yang setengah kaya cuma pemanis nih, gigi gerak, bukan gigi geram nih, gigi taring ya, gigi taring itu dibungkus emas. Itu belum kaya. Kalau lo kaya, ini semua. Yang kaya lagi bawahnya enggak. Jadi kalau datang tamu, dia senang senyum. Nyengir aja kan. Itu kalau ada bis lewat, sering. Menyala. Nah, jadi urufnya di situ berapa? Ya udah segitu. 50 ya udah 50. Jadi satu daerah dengan yang lainnya tidak sama, ya. Tapi ada ukuran uruf. Ya. Kalau kayak kita mah, ya umumnya kan paling apa sih ya? Yang dizakatin zakat fitrah doang, zakat kepala. Wa akhraja Syaikhani an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengeluarkan hadis ya Asy-Syaikhani, dua syekh yang maksud Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha." Tidaklah seorang pun yang memiliki emas dan tidak pula yang memiliki perak, ia tidak menunaikan dari miliknya itu haknya, ya, artinya kewajibannya. Illa idza kana yaumal qiyamati suffihat lahu safaihu minan nar fa ummiya 'alaiha fi nari jahannam. Maka dia akan dibaringkan baginya, ya, lembaran-lembaran dari neraka, ya,
dan dipanaskan atas dirinya itu tadi, artinya dibakar pada dirinya di atas neraka jahanam. Fayuqwa biha jambuhu, maka terpangganglah dengan api itu tadi lambungnya, ya, wajabinuhu wa dhahruhu, ya, bagian dari punggungnya juga, ya, dahi dan punggungnya. Au yusa'u jismuhu laha kunaha wa in kathurat, atau diluaskan, ya, tubuhnya keseluruhannya meskipun itu banyak, ya. Jadi berapapun banyak hartanya, walaupun berapa banyak hartanya itu, kemudian tubuhnya itu kecil, maka dahinya dilebarin, punggungnya dilebarin gitu, ya, lambungnya dilebarin sehingga semua akan merasakan dari panasnya orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ulama barodat uidat lahu, maka tatkala dingin dari emas dan perak itu tadi yang dipanaskan itu, lempengan itu tadi, uidat lahu, dikembalikannya lagi, ya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin, pada hari yang pada saat itu kadar satu hari dunia, ya adalah 50 tahun. Ya, miqdaruhu, ya, kadar hari di akhirat itu 50 tahunnya dunia. Jadi kalau 50 tahun di dunia, di akhirat baru sehari. Jadi kalau dia diseksanya 2 hari, itu maknanya 100 tahun. Kalau dia 4 hari disiksa itu, 4 hari disiksa itu maknanya 200 tahun. Kalau orang umurnya 100 tahun, ya, orang umurnya 100 tahun, di akhirat itu ukurannya 1 jam. Kayak kita nih, apalagi yang umurnya 60, 70, ya, cuma 50 menit umurnya, 40 menit, ya. Pendek umurnya kalau dibandingkan dengan di akhirat seperti itu. Nauzubillah min dzalik, ya. Artinya kalau dia melakukan kesalahan, lama benar. Jadi ukurannya itu 50 tahun di sini, di sana 1 hari. Makanya berarti hidup kita cuma sebentar. Nah, kalau hidup sebentar jangan dibikin susah. Hidup sebentar jangan dibikin kotor, ya, jangan dibikin gak bagus, karena sebentar lagi meninggal. Hatta yuqda bainal ibadi, sehingga tuntas ditetapkannya bagi seluruh hamba. Fayara sabilahu, maka setiap orang dapat melihat, ya, tempat jalannya. Imma ilal jannati, bisa jadi jalan menuju surga, wa imma ilal nar, atau dia melihat jalannya ke neraka. Ya, kalau sudah ditentukan oleh Allah, jalan itu cuma 2. Hum ashabul yamin wa hum ashabus shimal. Mereka itu adalah orang-orang kelompok kanan, ekstrim kanan. Ashabul yamin, ashabus shimal, ekstrim kiri, ya. Cuma 2 jalan itu. Seperti halnya di dunia ini kan cuma 2. Subhanalladzi khalaqa kulla syai'in azwaja. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu azwaj, berpasangan. Jadi memang sudah dibuat. Orang, ya, pengen mulus di masyarakat, dicintai semua, nggak bisa. Pinter bisa diterima semua orang, nggak bisa. Itu sudah sebuah kudrat, ya, sunatullah seperti itu. Adanya bawah pasti adanya atas, adanya kanan pasti adanya kiri, ya. Ada bahagia, ada susah. Itu 2 berpasangan.
Qila ya Rasulullah fal ibil. Qala, ya, maka dikatakan ya Rasulullah fal ibil, ya. Bagaimana dengan onta? Qala wala sahibu ibilin la yu'addi minha haqqaha. Tidaklah seorang yang memiliki onta kemudian dia tidak tunaikan daripada onta-ontanya itu haknya, artinya hak orang lain yang ada pada dirinya. Wa min haqqiha halabuha, dan jadi antara hak-hak yang dia punya itu tadi adalah susu yang diperahnya. Ya, yauma wirdiha, pada hari ketika ia mendatanginya, illa idza kana yaumil qiyamati butiha, kecuali nanti pada hari kiamat dibentangkan butihalaha, dibentangkan itu semua baqa'u qarqar, ya, onta, ya, yang melilit padanya itu tadi, ya, dililitkan itu qarqar au farq, ya. Makanan, ya, apa yang ada, ya, yang dahulunya ada itu menjadi onta yang dililitkannya. Layak kidumin hafasilan wahidan, maka tidak ada yang terbebas darinya satu, ya, fasil, ya, pemisah satupun. Tata'uha, ya, yang diinjak-injak, diakhfafiha, dengan telapak-telapak dari onta-onta itu tadi. Wa ta'udduha bi afwahiha, dan digigit, ya, gigit orang itu bi afwahiha dengan onta-onta itu tadi. Onta itu kan ada zakatnya. Sapi, kerbau, ya, kambing itu ada zakatnya. Bagaimana dengan orang yang punya itu? Sama juga. Kalau dia tidak bayar zakatnya, maka nanti dihidupkan itu bagian-bagian dari binatang ternak yang dia tidak keluarkan, dihidupkan oleh Allah. Ya, kerjanya cuma nginjak-injak dan menggigit-gigit, ya, orang yang dulu tidak mengeluarkan dirinya. Protes. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita kalau lihat kerbau itu, ya, kerbau itu dikias, ya. Jadi yang ada itu onta, sapi, kambing. Nah, karena dia itu ternak, ya, maka kerbau pun dimasukkan dalam pengertian bakar. Ya. Begitu juga kuda, ya. Kuda itu karena aslinya itu dia kan tunggangan, sebenarnya kendaraan, sama dengan himar. Himar itu tidak ada zakat himar. Nah, kuda juga seperti itu. Tapi ketika perkembangannya ternyata kuda lebih mahal dari mobil. Kaget kan? Oh, kuda lebih mahal dari mobil. Kalau mobil ada pajaknya, masa ada kuda enggak gitu. Kalau sapi saja ada kena zakat, bagaimana dengan kuda? Ya, jadi kalau di Jakarta itu di Mampang Perapatan itu ada pacuan kuda. Di sini ya ada, ya. Apa ini di sini? Pamulang. Depok dekat Kubang Mas. Itu subhanallah. Kaget saya dengar anaknya aja 300 gitu. 300 apa sebenarnya? 300 juta. Nah, dengan anak udah 300. Belum makannya, pemeliharaannya, dokternya. Kita aja nggak ke dokter, beli obat di warung. Ya. Subhanallah. Nah itu, jadi itu tadi dia mengkias namanya. Karena kalau dilihat, oh nggak ada hukumnya gitu, ya nggak kena. Nah ini menarik nih ketika berbicara zakat, seperti zakat profesi. Zakat profesi itu nggak ada dalam Islam, nggak ada, tidak dikenal. Karena di zaman Nabi itu pekerja itu sudah ada, pegawai itu sudah ada, dan mereka mendapatkan honor.
Ya. Nah, karena honornya pada zaman Nabi itu, zaman Khulafaur Rasyidin, honornya dianggap normal dan tidak diakumulasi dalam 1 tahun itu tidak melebihi dari nisab zakat 83 gram, maka mereka nggak kena. Sehingga ayat Al-Quran maupun hadisnya berbicara tentang profesi kan. Tetapi pada faktanya kita kan kaget ya, ada orang gajinya 1 bulan 300 juta. 300 juta sebulan nggak kena zakat karena dia akuntan publik gitu ya, direktur 200, 300 juta pada susah nggak banyak, nggak kena pajak. Yang di sawah, yang terik matahari, yang macul bayar. Masuk nggak rasio? Nggak masuk. Maka ulama-ulama ya berijtihad. Ya, ulama-ulama berijtihad. Maka Darul Ifta di Mesir, Saudi Arabia dan lain-lain sebagainya itu pada konferensi IKI Islam ya, mereka sepakati bahwa ada zakat profesi pengacara, pakai dasi, ruangan AC, tidak pernah kena panas, masa nggak bayar? Sementara yang kejemur sampai bongkok sampai hitam wajib bayar. Nah, jadi semua profesi itu ada zakat profesi, tapi dia adalah ijtihadi, bukan berdasarkan nas, ya. Ijtihad ulama. Nah, maka pada kompilasi hukum Islam juga begitu. Sehingga nanti banyak perkembangan zaman itu ada reaktualisasi ya, keislaman. Contohnya begini, pada asalnya itu anak yang meninggal lebih dulu dari bapaknya, dia tidak dapat warisan. Kenapa nggak dapat? Dia meninggal, karena warisan itu dapatnya setelah meninggal baru ada warisan. Nah, pada waktu dia meninggal dulu kemudian mau dibagi, ya nggak dihitung. Tapi kan punya anaknya banyak lagi, ya nggak dapat. Karena bapaknya meninggal lebih dulu, berarti tidak dihitung pada saat ya pembagian. Ya. Kemudian ulama berijtihad ya, maka anak ya abnaul ibni ya bimanzilati abi, anak-anak dari seorang anak menempati tempat ayah. Itu kompilasi hukum Islam berdasarkan ijtihad dari ulama-ulama sedunia. Jadi apakah itu menyimpang atau menggagahi Al-Quran dalam hukum zakat? Enggak. Ulama menganggap itu tidak melangkahi atau lebih kencang, lebih jauh, lebih cepat, ya, lebih apa itu segalanya dari Al-Quran. Tidak seperti itu karena memang di zaman itu enggak seperti itu, ya, seperti zakat profesi. Bagaimana mau dikenai? Sayyidina Umar sebagai khalifah, khalifah itu kan presiden, anaknya itu tambelannya banyak. Banyak. Kemudian merayu kepada anaknya, ayahnya, supaya dibelikan baju yang baru. Bajunya udah tambelan. Maka Umar pinjam duit ke Baitul Mal. Oleh Baitul Mal kan anak buah tuh. Karena sama-sama sahabat Nabi, dia bilang, ya Umar, bila aku pinjamkan, apakah kau yakin besok kau masih hidup sehingga kau bisa membayar? Gak jadi minjem, pulang dipeluk anaknya, dipanggil, disuruh hitung berapa lubang yang ditambal baju punya ayah. Hitung. Sayyidina Umar bajunya lubangnya ada 8, ditambal semua. Padahal presiden. RT aja nggak mau. RT bajunya tambelan mau. Jangan 8, 1 juga. Nah, bagaimana mau ada zakat profesi?
nggak mungkin. Ya. Apalagi ini dengar pandemi, gajinya pada naik, harganya pada naik, sedih juga gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kita digantinya di akhirat. Kullama marra alaihi aulaha rudda alaihi ukhraha. Tatkala telah lewat yang awal, maka dikembalikan lagi yang lainnya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin. Pada hari itu adalah ukuran harinya adalah 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. 50.000 tahun. Subhanallah. Tadi saya salah sebenarnya. Tadi saya ada 50 tahun lah. 50.000 tahun. Jadi kita hidup di dunia bentar banget. Sebentar. Hatta yuqda bainal ibad, ya, sehingga ditetapkan oleh Allah seluruh hambanya. Fayara sabilahu, maka kemudian orang itu tadi yang tidak membayar zakat onta itu tadi, ia melihat jalannya imma ilal jannah wa imma ilal nar. Bisa jadi jalan yang menuju surga atau bisa jadi menuju neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kalau lihat begini nih, enakan jadi orang miskin apa enakan jadi orang kaya? Begini aja ya, kagak ada pajaknya, nah aman. Tapi kalau ibu-ibu mah tetap ya. Bukan ibu-ibu ini yang di Bogor. Qila ya Rasulullah fal baqar wal ghanam. Wahai Rasul, bagaimana dengan sapi dan ya ghanam, ya kambing? Qala wala sahibu baqarin wala ghanamin la yu'addi minhuma haqqahuma illa idza kana yaumal qiyamah butiha laha biqa'i qarqarin la yaqidu minha syai'an laisa fiha aqsa'u wala jalja'u wala adba'u tantahuhu biquruniha ya wa tata'uhu bi azlafiha. Kata Nabi, wala sahibu baqarin wala ghanamin la yu'addi minhuma haqqaha. Tidaklah orang yang memiliki sapi atau tidak pula memiliki kambing yang tidak ia tunaikan dari keduanya itu tadi haknya, ya, illa idza kana yaumil qiyamati, kecuali nanti di hari kiamat butihalaha biqa'i qarqarin, akan dibentangkan padanya, ya, apa itu, binatang yang tidak disedekahkannya itu tadi, la yaqidu minha syai'an laisa fiha aqsam, yang tiada, ya, dari ketiadaan sesuatu yang ada padanya itu aqsa'u, tanduk, wala jalja'un, ya, maupun yang tidak bertanduk, wala adba'u, ya, tidak pula yang pecah telinganya, tantahuhu bikuruniha, ya, yang menanduk dengan tanduknya, watatuha bi azlafiha, ya, dan ia apa itu menginjak dengan kuku-kukunya, dengan kaki-kakinya itu tadi. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha. Tatkala berjalan padanya yang awal, kemudian kembali lagi yang lainnya. Jadi kalau sapinya banyak, ontanya banyak, begitu lewati. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanatin, pada hari yang kadar hari itu adalah 50.000 tahun. Hatta yuqda bainal ibad, sampai ditetapkannya, ya, di antara seluruh hambanya. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar, maka ia kemudian melihat jalannya
Bisa jadi jalannya menuju surga atau bisa jadi jalannya menuju neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi ini adalah hadis yang menjelaskan tentang orang yang tidak bayar zakat. Nauzubillah. Kalau kita mah zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Wal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu man atahu Allahu malan wa lam yu'addi zakatahu musila lahu malu yaumal qiyamah syuja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwiquhu yaumal qiyamah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa jami' awliyaillahi wa asfiya'illah, khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il qawmi ajma'in. Summa ila arwahi masyayikh dzikri wa tauhid As-Sayyid Umar ibn Isa Barrak wa Samarqandi wa Sayyidina al-Habib Umar ibn Abdurrahman al-Attas wa Sya'al ibn Abdullah Baras wal Habib Isa ibn Muhammad al-Habashi wal Habib Ali ibn Hasan al-Attas wal Habibi Ali bin Husain al-Attas wa Syekh Ahmad bin Abdul Qadir Bashir
والشيخ محمد بن أحمد مشموس والشيخ المعلم محمد شافي هذامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواشيتها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدرة المرام بالعرب والأحجام. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وإننا أسرفنا وعلى لما أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا وباتساع منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه